Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, perkenalkan nama saya Dinda Sylvia, kelas 11 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Sunggal. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi, terutama pada bagian hati. Nah, kalian pada tahu nggak sih apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, zat-zat itu berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Ada 4 organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Yang pertama yaitu kulit, yang kedua paru-paru, yang ketiga ginjal, dan yang keempat hati. Nah, dalam video ini saya akan membahas sistem ekskresi yang keempat, yaitu tentang hati. Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar, mempunyai berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian rongga perut sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Nah, hati ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu fungsi ginjal dengan memecah beberapa senyawa yang bersifat racun atau detoksifikasi. Makanan serta minuman yang setiap hari kita konsumsi mempunyai potensi adanya racun yang nantinya akan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Hati berperan dalam menawar racun dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Hati tidak menghilangkan racun di dalam tubuh secara total, tetapi bisa meminimalisir racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Fungsi hati yang kedua yaitu menghasilkan cairan empedu secara terus-menerus yang dihasilkan dari sel darah merah dan sudah diolah di dalam hati. Perlu diketahui, cairan empedu pada tubuh manusia juga memiliki fungsi tersendiri, yakni untuk mengemulsikan lemak yang berada di makanan. Fungsi hati yang ketiga yaitu membentuk sel darah merah. Perlu diketahui, sel darah merah dalam hitungan bulan akan hancur, sehingga dibutuhkan hati untuk membentuk sel darah merah yang baru. Tidak hanya itu, hati juga mempunyai fungsi untuk membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti racun, alkohol, hingga obat-obatan. Fungsi hati yang keempat yaitu membantu ginjal dalam memproduksi urin. Sel-sel hati mengubah asam amino dalam makanan sehingga bisa digunakan untuk menghasilkan energi atau membentuk karbohidrat atau lemak. Proses tersebut menghasilkan amonia. Sel-sel hati mengubah amonia menjadi zat yang jauh tidak berbahaya disebut urea yang dilepaskan ke dalam darah. Urea selanjutnya diangkut ke ginjal dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Nah, sekarang kita masuk ke struktur hati. Hati memiliki struktur seperti karet. Hati manusia terbagi menjadi 2 bagian atau lobus. Yang pertama yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan lobus kiri. 2 bagian ini terpisah dengan visura. Berbeda dengan organ lainnya, hati mendapatkan suplai darah yang lebih banyak. Ada sekitar 13% darah mengalir ke hati. Darah tersebut mengalir dari vena, portal, dan arteri hepatik. Nah, di hati juga terdapat lobus kuadrat, lobus quadratus, vena cava inferior, ligamen koronel, saluran sitikus, kantung empedu, dan arteri hepatik. Tahu nggak sih kalau lobus itu terdiri dari banyak lobulus? Nah, lobulus ini merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus yaitu berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Nah, di hati juga terdapat beberapa pembuluh darah seperti arteri hepatika dan vena porta hepatika. Nah, jaringan hati juga tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dibatasi oleh lakuna. Sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit lainnya dipisahkan oleh kanalikuli. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gangguan dan penyakit pada hati. Tahu nggak sih, gangguan hati dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus hingga gaya hidup yang tidak sehat. Fungsi hati yang terganggu bisa berdampak pada terganggunya fungsi organ tubuh lainnya.
Sebagian besar gangguan hati tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala biasanya baru muncul ketika gangguan hati sudah memasuki tahap lanjut atau bahkan saat kondisi sudah sangat parah. Ada beberapa gejala yang muncul akibat gangguan hati, seperti warna kulit dan mata yang menjadi kuning, kulit menjadi gatal dan mudah memar, cepat lelah, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, perut bengkak dan nyeri, pusing dan muntah, nafsu makan hilang, dan pergelangan kaki bengkak. Ada beberapa penyebab dan faktor terjadinya gangguan hati, seperti infeksi virus hepatitis, penularan virus hepatitis, kelainan genetik, kanker, penimbunan lemak, dan atau perlemakan hati. Penyakit hati yang pertama yaitu penyakit kuning. Di Indonesia, kondisi kulit dan mata yang menguning dikenal dengan penyakit kuning, padahal kondisi ini sebenarnya merupakan gejala dari gangguan hati. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Yang kedua yaitu kolestasil. Penyakit ini terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Cairan empedu dihasilkan guna membantu proses pencernaan. Aliran empedu yang tersumbat ini dapat menyebabkan penumpukan bilirubin dan memicu penyakit kuning. Yang ketiga yaitu sirosis. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Kebiasaan minum minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis merupakan penyebab paling umum sirosis. Yang keempat yaitu hepatitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis yang dapat menyebabkan peradangan hati. Cara penularannya yaitu melalui feses, air, dan makanan yang terkontaminasi virus tersebut. Kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi, sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan C bisa menjadi penyebab kanker hati. Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan, gangguan hati juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, toksin, atau kelainan genetik. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari gangguan pada hati. Yang pertama yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mendapatkan imunisasi untuk virus hepatitis, menjauhi narkoba, dan membiasakan diri dengan hidup sehat. Demikianlah materi tentang sistem ekskresi pada hati yang telah saya bahas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video materi ini bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.